Itu udah pasti ya? Enggak, belum tentu percaya. Enggak, lihat tuh ya. Jadi semuanya udah ngerti ya? Arti mau jelasin nggak sama yang ini? Kalau main Jenga tuh kayak gimana? Oke, nah tapi kan ini kan namanya juga permainan ya nggak sih? Kalau misalnya kita salah ngambil, semuanya turun berantakan. Mau main Jenga, ada juga yang Uno kayak gini ya. Atau kan juga kalau misalnya kita masih kecil dulu, I don't know if you guys, beta setengah Batak, jadi sering main kartu. Ya kartu jadi rumah-rumahan gitu. Itu juga sama kan kalau misalnya kita salah ambil, kita tarik dikit, pasti jatuh semuanya. Ya, kesimpulannya apa? Kalau misalnya fondasinya goyang, makanya semuanya pasti roboh. Oke, udah pernah, udah pasti kalau orang Jakarta semua udah pernah lihat ya, kalau orang bangun-bangun gedung, kayak mau bangun mall, mau bangun rumah, biasa kan langsung dipagerin dulu, ya nggak? Abis itu lama banget. Kok nggak kelar-kelar ya nih gedungnya, kok nggak kelar-kelar? Terus tahun kedua atau tahun ketiga gitu, tau-tau udah tinggi, tau-tau langsung bentar lagi kayak tahun keempat gitu agak lama gitu, nggak ada apa-apa karena mereka lagi lapin listrik-listrik di dalam, tapi itu langsung akhir tahun keempat langsung kelar. Tapi 3 tahun pertama kelihatannya cuma pagar aja, nggak pernah kelihatan apa-apa. Itu mereka lagi gali. Karena kerjain fondasi itu, betonnya, cor dan sebagainya, itu biasanya jauh lebih capek, jauh lebih mahal, jauh lebih lama daripada kalau mereka udah bangun ke atasnya. Jadi kalau misalnya dia fondasinya nggak kuat, salah tarik dikit, langsung semuanya gimana Indri? Semuanya Jatuh. bubar ya, buyar. Nanti kita mulai lagi ya, nanti kita boleh coba sekali lagi main lagi. Nah, waktu Tuhan Yesus kelar khotbah, dia khotbah di atas bukit, Tuhan Yesus bilang gini, semuanya dengar. Sekarang biasalah ya, jangankan Tuhan Yesus, kita aja sekarang kita dengar Pak Gilbert khotbah, kita dengar Pak Niko khotbah, siapalah pendeta-pendeta yang ngetop di Jakarta. Kita dengerin mereka khotbah, kita wah keren banget ya khotbahnya, kita diberkati, kita belajar sesuatu yang baru. Gue nggak pernah denger yang kayak gini. Wah, nih orang pengalamannya, ceritanya, kesaksiannya, kita betul-betul diberkati ya nggak sih? Apalagi waktu Tuhan Yesus khotbah, dia buka bener-bener sampai orang bilang begini, terakhirnya dia bilang gini, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjub, takjub. Ya kan, maksudnya they're amazed, bener-bener mereka tuh tergugah gitu. Tapi sebelum itu Yesus bilang, bukan masalah lo takjub apa enggak, bukan masalahnya lo terkesima, bukan lo terpesona apa enggak. Yang paling penting itu apakah engkau mendengarkan dan melakukan. Dan Tuhan Yesus bilang begini, kalau fondasinya itu lemah, kalau kita tidak melakukan, kita cuma mendengar aja. Dan sekali lagi, mau hari ini kita dengerin khotbah dari Amerika, besok kita dengerin khotbah dari Jakarta, besok dari Surabaya, mau dari mana aja. Kalau tidak pernah melakukan firman Tuhan Yesus, maka fondasinya, dasarnya sama saja membangun rumah di atas pasir. Beta sing pernah lihat rumah di atas pasir, dan beta juga nggak pernah bikin fondasi, makanya main Jenga. Kalau tidak melakukan firman Tuhan, kini ya tadi semuanya goyang. Begitu angin datang, air naik, semua bubar, ya kan? Tapi kalau kita bukan cuma mendengar tapi melakukan firman, maka ya kita bukan Jenga dong. Kita gedung ini, semua rumah yang kita ada di atas sebuah fondasi yang kuat, air datang, angin juga datang, semuanya tidak akan goyah. Kenapa ini penting? Karena seperti yang kita udah beberapa kali ngomong di khotbah-khotbah sebelumnya, di zaman sekarang ini, zaman pandemik ini, semua lagi bergoyang. Bisnis yang gak pernah goyang. Ya kan? Negara makmur, negara sukses, negara yang punya social security, yang punya asuransi, yang punya militer yang kuat, semua goyang. Bisnis yang udah lebih tua daripada NKRI goyang. Kenapa? Karena memang pandemik ini betul-betul semua yang gak kuat, semua yang gak stabil, semuanya goyang. Kita kebuka semuanya, kebaca semuanya. Semuanya dibuka, dan begitu mereka gak punya fondasi yang kuat, semuanya goyang.
Tapi firman Tuhan bilang kayak gini, mau perusahaan goyang, mau negara goyang, apapun itu bisa goyang, tapi keluarga kita, kehidupan kita, dan tentunya gereja kita, kalau fondasinya bukan cuma mendengarkan, tapi melakukan firman Tuhan, maka tidak akan goyang. Sebagai orang yang membangun rumahnya di atas batu karang, dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa batu karang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia batu karang, dia batu penjuru, kita berdasarkan dia, kita berdasarkan firman-Nya, kita tidak akan goyang. Nah hari ini kita nggak mau panjang-panjang. Jadi 2-3 minggu ke depan kita bakal ngomong tentang pandemik Yesus. Tuhan Yesus tuh kalau lagi pandemik kita disuruh ngapain sama Tuhan Yesus? Iya kan? Karena kalau misalnya kita nggak pernah belajar dari Tuhan Yesus, kita cuma kita cuma dengar dari pendeta-pendeta aja, dengar dari khotbah-khotbah orang, kadang-kadang susah. Jadi coba kita dengerin Tuhan Yesus ngomong apa tentang kehidupan di zaman orang lagi susah. Ya kan? Kita mesti ingat bahwa Tuhan Yesus itu, yang dengerin Tuhan Yesus bukan cuma orang kaya. Ada orang miskinnya juga. Ya kan? Ada orang yang gak bisa makan. Ada orang yang gak bisa jalan. Jadi banyak orang-orang yang susah yang ikut Tuhan Yesus. Dan karena kita sekarang nggak sesusah orang-orang seperti itu kan. Mudah-mudahan di sini yang lagi nonton nggak ada yang lagi kerasukan, ya kan? Nggak ada yang lagi penyakit kulit, nggak ada yang lagi lumpuh dan sebagainya. Tapi kalaupun begitu, Tuhan Yesus itu tetap mengasihi mereka, dan Tuhan Yesus itu tetap mau mengajarkan mereka. Dan yang kita mau pelajari apa yang Tuhan Yesus lagi ajarkan mereka itu cuma satu hal. Hari ini cuma satu hal aja. Jangan khawatir. Dan ini yang lucu loh. Tuhan Yesus bilang jangan khawatir ke orang yang lagi gak bisa jalan. Tuhan Yesus bilang jangan khawatir ke orang yang lagi gak punya duit. Tuhan Yesus gak bilang gini, jangan khawatir, aku akan kasih kamu uang. Enggak, Tuhan Yesus gak bilang kayak gitu. Ya kan Mos? Gak bilang kan? Tuhan Yesus gak bilang, jangan khawatir, kamu pasti sembuh. Emang Tuhan Yesus bilang kayak gitu? Enggak. Kita berdoa supaya ada kesembuhan, supaya ada mujizat, tapi Tuhan Yesus gak pernah janji kalau kesembuhan itu akan terjadi begitu aja. Oh, kita berdoa dan kita udah lihat kesembuhan banyak, ya enggak? Kita udah pernah mengalami kesembuhan. Kita pernah mengalami kalau kita lagi nggak punya uang, Tuhan Yesus memberikan kita berkecukupan bahkan berlebihan. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah janji. Dan dia nggak pernah bilang kalau kamu udah punya uang, jangan khawatir. Kalau perusahaan kamu nggak bangkrut, jangan khawatir. Kalau kamu udah punya suami, udah punya istri, jangan khawatir. Kalau kamu semuanya itu nggak digoyang-goyangin, kalau lautnya itu nggak naik, kalau anginnya itu lagi nggak kencang, jangan khawatir. Tuhan Yesus nggak bilang kayak gitu. Dia nggak bilang jangan khawatir kalau. Dia bilang jangan khawatir titik. Amin? Amin? Amin. Ini yang kita mesti pegang hari ini. Kalau Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, berarti kan ada alasannya kenapa dia bilang jangan khawatir. Setuju? Dan dia bilang gitu, jangan khawatir. Kenapa? Karena di akhirnya dia bilang gitu. Kalau engkau lakukan firmanku, kalau engkau dengar dan lakukan firmanku, lo gak bakal goyang. Lo gak bakal goyang. Lo sakit tetap lo gak goyang. Lo lagi gak punya duit sekarang, tetap lo gak goyang. Lo lagi kesepian sekarang, tetap lo gak goyang. Karena lo berakar, lo berfondasi di atas firman dan janji Tuhan Yesus Kristus. Amin? Jadi pada hari ini, sekarang keputusan kita di pandemi kayak gini. Jangan bilang, Tuhan Yesus, kalau misalnya udah ada vaksin, aku gak bakal khawatir lagi. Gak bisa bilang kayak gitu. Tuhan, kalau aku udah disembuhin, aku gak bakal khawatir lagi. Gak bisa ngomong kayak gitu. Tuhan, kalau misalnya klien udah datang lagi. Tuhan, kalau misalnya gig udah datang lagi. Tuhan, kalau misalnya jemaat udah pada datang lagi. Aku gak bakal khawatir. Gak bisa. Percaya gak sama Tuhan apa enggak? Itu aja. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita tahu bahwa janjinya dia, iya dan benar. Tapi perintahnya dia juga iya dan benar. Semua di sini tahu kalau Tuhan bilang jangan mencuri, nggak ada yang mencuri kan? Dosa dong. Semua di sini juga kalau misalnya Tuhan Yesus bilang jangan selingkuh, semuanya percaya dong kalau selingkuh dosa, setuju semua kan? Tapi kenapa kalau misalnya jangan khawatir? Nggak apa-apalah khawatir sekali-sekali. Nggak ada kan di sini yang pernah bilang nggak apa-apalah ngebunuh sekali-sekali, nggak ada gitu. Tapi kalau khawatir, ya gimana namanya juga lagi, ya kan kita selalu ngomong gitu kan.
Emang lagi nggak punya duit, masa nggak khawatir sih? Namanya juga manusia. Well, Tuhannya bilang apa? Jangan khawatir. Bunga aja yang hari ini ada besok nggak ada, Tuhan bikin jadi cantik. Masa Tuhan nggak pelihara lo sih? Ya kan? Burung aja, burung yang banyak gitu di luar, yang terbang sini terbang ke sana, Tuhan tahu namanya satu demi satu, Tuhan kasih makan. Masa kita nggak dikasih makan sama Tuhan? Amin. Sekali lagi, kalau kamu nggak mau goyang di zaman pandemik ini, lakukan firman-Nya. Dan hari ini yang kita belajarin cuma satu, jangan khawatir. Gilang, sini dulu, ke muka pastornya dulu. Jadi buat semuanya, ini I rarely do this, jarang ngomong ke kamera. Tapi sekarang semuanya kayak gini. Ini kan semua lagi gereja online. Coba ketik di bawah. Mau minta ampun sama Tuhan sekarang. Kamu tuh biasa khawatirnya apa? Kalau kamu mau tidur nggak bisa tidur tuh karena apa? Kalau kamu mau doa, sebelum doa udah takut duluan tuh karena apa? Jujur sekarang di sini, di hadapan Tuhan sama di hadapan gerejanya, tulis aja. Kita doain sama-sama. Ya nggak, Mos? Do not worry. Never worry. Never worry. Pokoknya kalau kamu mau jujur di hadapan Tuhan, tulis sekarang. Apa ketakutan kamu? Kita doain sekarang. Karena firman Tuhan bilang kayak gini. It's okay, Gilang, you can move now. Karena firman Tuhan bilang kayak gini. Daripada lo pusing, daripada lo stres, mendingan lo serahin semuanya dalam doa dan permohonan. Jadi sekali lagi, jangan khawatir. Mending dibawa pakai doa. Jujur aja sekarang. Tulis semuanya, tulis di sini. Jujur, introspeksi diri. Jujur aja, apa yang lo takutin, apa yang lo khawatirin. Lo khawatir hari ini, yang ada lo biasanya apa sih? Lambung. Lambung. Kulit jadi kayak ular. Mendingan rambut rontok, mending kita doa aja. Kita doa sama-sama, kita jujur sama-sama, dan kita minta Tuhan untuk ampuni dosa kita, ampuni ketidakpercayaan kita. Dan kita semua mulai hari ini nggak khawatir dan lakukan firman Tuhan supaya kita taruh segala sesuatunya berdasarkan Tuhan Yesus, batu karang yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hidup kami nggak di atas jengga. Terima kasih hidup kami nggak dibangun di atas pasir, tapi di atas batu karang yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan gak pernah bohong. Kami tahu Tuhan gak pernah goyang. Kami tahu Tuhan berkuasa atas semua sakit penyakit. Berkuasa atas semua pandemik. Berkuasa atas semua krisis ekonomi dan kesusahan di hari-hari ini. Kami percaya sebelum ada vaksin, Tuhan tetap berkuasa. Kami percaya sebelum disembuhkan, Tuhan tetap berkuasa. Kami tahu sebelum uang itu datang, sebelum pertolongan itu datang, Tuhan tetap bertahta di surga. Tuhan Yesus, tapi kami tetap berdoa, semoga vaksin itu datang cepat. Semoga Tuhan beri kami dan keluarga kami roti dan juga makanan yang bercukupan hari ini sampai hari ke depan. Bukan cuma untuk keluarga kami, tapi semua orang-orang yang bergantung kepada penghidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya Engkau tetap jaga kami semua. Supaya kami selalu sehat, supaya kami selalu kuat. Dan kami gak bakal kena dengan corona ini. Dan kami bisa hidup dengan iman yang kuat. Bukan cuma menjadi orang-orang yang menunggu berkat, tapi menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak mau takut lagi, kami gak mau ragu lagi. Kami percaya bahwa fondasi kami kuat. Dan apapun yang datang, angin boleh bertiup, air laut boleh naik, tapi kami tidak di atas pasir. Kami di atas batu karang Tuhan Yesus. Kami tidak akan goyang. Kami serahkan hidup kami, negara ini, gereja ini, keluarga kami semuanya di dalam satu nama Tuhan kami yang disalibkan, dibangkitkan, dan dimuliakan, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Indri, 1, 2, 3, peace.